Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa taala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini bisa dilakukan pada saat menstruasi saja. Selebihnya, sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan. Meski diberikan keistimewaan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu. Lalu, hal apa yang membuat sholat para wanita ditolak sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat beriman, mungkin ada yang bertanya, ada yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja ceriwis kesana kemari, telepon kesana kemari, SMS-an kesana kemari, atau juga menggunakan FB, Twitter, dan media sosial lainnya hanya untuk menggunjing orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memelihara sholat, ia memiliki cahaya bukti dan selamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, ia tidak memiliki cahaya bukti dan tidak selamat. Di hari kiamat, ia bersama dengan Qarun, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ibnu Hibban. Tetapi jika masih berburuk sangka, orang-orang ini berarti tidak merasakan manfaatnya saat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sholatnya dilipat-lipat, seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Banyak sekali orang yang sholat dan sholatnya akan dibanting ke wajahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Sahabat beriman, orang-orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan kaum yang dipecahkan kepalanya sampai hancur. Siapakah mereka? Sekarang kita simak hal yang membuat Allah menolak sholat para wanita. Yang pertama adalah wanita yang sudah menikah. Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian, wanita yang sudah menikah pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah. Sholatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka, dan sholat itu pun tertolak begitu saja. Sebagai seorang istri, sudah sepatutnya berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya dalam perkara yang baik. Dalam Islam, seorang suami yang baik memang menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan wanita, karena suami adalah seorang pemimpin keluarga dan memiliki beban dan tanggung jawab yang begitu besarnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seseorang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidak sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang kedua, membiarkan masalah berlarut-larut. Sahabat beriman, ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut begitu saja. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain, dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan. Selain dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga, membangkitkan amarah suaminya, juga dapat menghalangi diterimanya sholat yang dilaksanakan sang istri. Meski begitu, para suami juga tidak diperkenankan memperlakukan istri mereka seenaknya, karena sudah sepatutnya setiap pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Bila istri melakukan suatu tindakan yang melukai hati suami, maka segerakan meminta maaf, begitu pula sebaliknya. Ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Untuk itu, ada baiknya menghindari ciri yang demikian, agar amal ibadah yang dilakukan berbuat pahala, bukan malah murka dari Allah. Lalu yang ketiga, tidak menjaga perasaan. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami. Jangan sampai suaminya bersedih, bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera meminta maaf kepada suaminya, agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, percaya pada peramal. Selain terdapat beberapa perkara lain yang dapat menghalangi diterimanya amalan sholat seorang muslimah, yaitu mereka yang percaya kepada peramal, paranormal atau dukun. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, siapa yang mendatangi tukang tenun atau dukun, paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, tidak menggunakan tudung ketika sholat. Tidak menutup aurat termasuk dosa besar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam wanita yang berpakaian tetapi telanjang dengan ancaman tidak bisa mencium bau surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, apakah sholat wanita yang tidak menutup aurat dihukumi sah dan diterima? Jika wanita ini tidak menutup aurat dilakukan ketika sholat, maka sholatnya batal. Jika dia tidak menutup aurat di luar sholat, namun saat sholat dia menutup aurat, maka sholatnya sah dan dia berdosa karena dia tidak menutup auratnya. Sebagaimana orang yang sholat kemudian berbohong, sholatnya sah, namun ia berdosa karena telah berbohong. Kemudian terdapat sebuah hadis yang menyatakan, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah balik kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, dan Al-Azami mengatakan sanadnya sahih. Makna hadis bukanlah ancaman bagi wanita yang tidak berhijab, sholatnya tidak diterima. Namun maksud hadis bahwa wanita yang sudah balik wajib menutup auratnya dengan memakai jilbab dan semua pakaian yang bisa menutup aurat ketika sholat, karena menutup aurat termasuk syarat sah dari sholat, sehingga jika dia sholat tapi kepalanya terbuka atau tidak berjilbab, maka sholatnya tidak sah. Hasan radhiyallahu anhu pernah berkata,
Kalau sholat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan pada hari kiamat nanti, sholatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu, seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk. Sahabat beriman, sebelum penyesalan di kemudian hari, mari bersama-sama memperbaiki kualitas ibadah, terutama sholat kita mulai dari sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.